bisa kita create produknya. Jadi yang tidak bisa, yang sulit untuk di-create itu adalah pasarnya. Ya, Yang ya. sulit untuk di-create itu pasarnya. Yang mudah untuk di-create itu produknya. Kenapa? Karena kalau pasar kita sudah pegang, kita mau lempar produk macam-macam pun kita udah paham gitu. Tapi kalau kita sudah punya produk, tapi kita belum ngerti pangsa pasarnya seperti apa, agak susah. Nah, saran saya, analisis dulu kira-kira seberapa besar kebutuhan pasar gitu ya, dan segmen-segmennya serta jangka panjangnya seperti apa gitu. Kalau memang Bapak mau main di supply itu tadi, dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Siap, siap, siap. Ya, ya. Oke, oke, Mas. Siap, Oke. Mas. Nah, em, jadi tetap fokus ke berapa size marketnya gitu. Karena kan Bapak tidak mau juga bangun bisnis habis itu ganti lagi. Bangun bisnis tuh ganti lagi. Nah, kenapa ada banyak UMKM tuh teman-teman, Bapak Ibu, yang kok sering banget ganti bisnisnya? Itu karena sebenarnya tidak cukup mengukur market size-nya dan sustainability-nya. Nah, ini penting banget. Sustainability-nya tuh kayak keberlanjutannya kira-kira kayak apa? Dulu ada apa sih namanya, es kepal Milo, ada heboh-heboh apa. Nah, Siap. bisnis-bisnis kayak gini memang tidak boleh kita bilang bahwa sustain. Itu tuh pemainnya sama, cuman dia ganti-ganti jenis minuman aja yang diviral-viralin. Tapi itu pemiliknya itu tuh lagi, gerobaknya doang yang diganti-ganti. Nah, itu tapi memang model bisnisnya begitu. Memang dia begitu gitu. Jadi kita nggak boleh kayak kayak apa namanya, mixu-mixuan ini, kalau perkiraan saya nggak akan lama lagi pasti akan ada ganti-gantinya gitu. Nah, eh, marketnya kemudian sustainability-nya Bapak perlu hitung. Lalu kalau di track record ke belakang, sebenarnya salah satu yang paling diperhatikan juga itu adalah aset sih Pak. Bapak punya aset apa saat ini? Apakah aset itu masih bisa dimaksimalkan? Kalau memang tidak, memang mau switch ke bisnis baru, itu tidak apa-apa. Langsung aja ke apa, bisnis yang baru juga nggak ada masalah gitu. Bapak mau ini ke sana. Nah, cuman pembagian waktu nih Pak. Ini yang penting Ya, nih pembagian waktu, karena skala prioritasnya yang sudah menghasilkan uang kan saat ini, walaupun mungkin angkanya belum pun. kayak apa bisnis-bisnis lain yang kelihatannya gede, tapi Ya, sudah ya. menghasilkan uang, sudah ada apa, bikin dapur ngebul kan, ya Ya, cetakan. Artinya ya. jangan sampai ketika kita mencoba bisnis baru, bisnis percetakan ini ditinggal total. Kenapa? Karena nanti akan mengakibatkan apa, cash flow-nya mandek gitu. Itu berbahaya Ya, tuh kayak gitu. ya. Jadi tetap diperhatikan bisnis saat ini, supaya kalau Bapak mau move, pindah pelan-pelan boleh. Ya, Sambil ya. dicari itu tadi sustainability-nya sama si market size-nya. Kira-kira kayak gitu sih Pak Edi. Siap, Mas. Siap, siap. Makasih. Oke, siap, siap. Eh, Terima kasih Pak Edi. Sama sih nggak akan langsung ditinggalkan jelas gitu. Karena dapurnya masih dari situ. Emang Karena pelan-pelan. Karena kalau kalau kita bicara pengembangan produk ya, kita tuh baru boleh pindah pindah produk, pindah bisnis itu setelah melewati beberapa fase. Kalau fase yang pertama dengan produk saat ini dan dengan market yang saat ini, kalau memang masih diserap produknya, itu kita strateginya market penetration. Jadi kalau market penetration tuh kayak Bapak gencar habis-habisan tuh penetrasi pasar keliling gitu, bukan cuma di Bekasi tapi di kota-kota satelit lainnya gitu yang dekat-dekat Bekasi. Lalu yang kedua, eh, Bapak bisa lakukan pengembangan pasar. Pengembangan pasar itu berarti menjangkau pasar-pasar baru, mungkin yang sudah lewat apa namanya, beda provinsi. Nah, yang ketiga itu apa, product development, artinya pasarnya sama tapi Bapak nambah produk nih di Ya, percetakannya. Baru yang paling terakhir banget nih, itu adalah benar-benar pivot, ganti market, ganti bisnis. Nah, pilihan Bapak tadi impor itu berada di kuadran keempat. siap. Nah, eh, artinya pelan-pelan. Kemudian yang kedua, dicek-cek dulu aja. Kira-kira pasarnya ada apa enggak. Kira-kira kayak gitu, Pak Edi. Oke, Mas. Oke, Mas. Makasih. Siap, Masukannya, Siap. Mas. Terima kasih, Pak Edi. Mau ngajar dulu. siap. Siap, Pak. Semangat, Pak. Terima kasih, Makasih. Saya Pak. tinggal, ya. Oke, next ada Ibu Tini. Ibu Tini ada di tempat. Eh, oke, ada Mbak. Silakan, Halo, Ibu. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Tini. Selamat malam, selamat pagi Mas Ria, selamat pagi Mbak Bella. pagi, Ibu. Ya, ada Eh, curhatan apa nih, Bu? Gimana yang kemarin? Ibu ada uang? Iya, Heeh. oh, Mbak Bella tadi saya minta tolong masukkan satu, saya nggak bisa masukkan ini ke komitmen. Iya, Iya, sebentar saya ya, Bu ya. mm,
Saya Oke. dapat satu mitra dari Travel Grasindo. Wah, keren. Satu. Satu apa nih, Bu? Satu mitra itu maksudnya satu travel itu nanti mereka pesan bajunya di Ibu gitu. Ya, maksudnya memang sudah pesan. Tapi dia Mm-mm. kan setiap ini kan marketing yang daerah Lamongan. Kan dia yang kantor pusatnya yang di Surabaya itu kan banyak banyak marketing. Ada di Lamongan, ada di Bojonegoro. Lah ini yang saya dapat ini yang di Lamongan. Ya, alhamdulillah sudah dapat. Tapi dia ada trip setiap mungkin 2 bulan, setiap 2 bulan sekali kan dia ada pemberangkatan gitu. Ya Oke. udahlah, Tapi satu kalau dulu. untuk kalau untuk saat ini sudah ada pesanan atau baru ngomong aja, Bu, bahwa oh saya mau pesan di tempat Ibu nanti. Ya, yang ini sudah pesan. Ini barusan atau baru 1 minggu ini atau em, Baru 3 hari ini. ini hasil Terus dari Ibu ngecat-ngecat itu atau gimana? ya dari hasil ngecat-ngecat. Satu ya, pecat telur ya, Bu ya. Ya, yang tapi yang lain karena yang interest yang lain belum saya follow up lagi. Saya pun Oh, bingung gimana. Yang kemarin kan sudah saya tawarin ini untuk dia diinkludkan sama paket umroh saya gitu. Oh iya bagus juga ya. Tanya-tanya harga lepas tuh. Oke nanti saya konfirmasi itu sudah banyak tapi belum saya follow up lagi. oh, oke. Berarti nanti eh, next plan-nya Ibu follow up. Nah, Ibu ada kesulitan di follow up atau seperti apa? Nah mungkin itu saya follow up-nya gimana ya. Nanti Oke. kalau itu. Jadi gini, Bu. Yang pertama yang perlu Ibu lakukan adalah daftar perusahaan yang Ibu sudah hubungi itu jumlahnya berapa. Kemudian Ya. yang Ibu bisa kasih status ini dihubunginya ini dia sudah balas. Jadi kita itu di Excel gitu kelihatan tuh atau di catatannya Ibu di kertas aja juga nggak apa-apa. Misalnya Ibu ada hubungin banyak nih. Siapa yang sudah ngebalas baik nanti saya tertarik lah misalnya ngomong gitu. Siapa yang tidak balas, siapa yang eh, sudah balas gitu. Jadi Ya, ya. jadi kalau dia belum balas, maka kita akan cara WA kita tuh beda. Kalau dia sudah balas tapi masih menggantung, cara kita melakukan follow up juga beda. Dan kalau dia sudah balas, kemudian sudah mau order tapi belum jadi-jadi order, itu juga cara kita untuk follow up beda. Jadi jangan pernah menggunakan satu follow up yang sama untuk 3 kondisi customer yang berbeda. Jadi Oke. yang tidak dibalas, lalu yang kedua sudah membalas tapi kemudian belum ada kepastian gitu ya. Yang ketiga sudah tanya-tanya nih, udah Ya. ngobrolin produk gitu, tapi belum ada kelanjutan. Nah, 3 kondisi ini itu sebenarnya cara kita follow up beda-beda. Nah, kalau yang pertama tadi, karena dia juga belum belum apa, belum bisa dibilang apa ya, ya dia belum inilah, belum tergerak hatinya gitu ya. Bu, yang bisa Bu Tini lakukan adalah melakukan broadcast lagi di awal dan memberi informasi situ bahwa sudah ada siapa saja travel umroh yang bergabung dengan Ibu. Oh gitu. Mm-mm. Kurang lebih seperti itu. Jadi menyebutkan siapa sih yang sudah bergabung dengan saya gitu kan. Lalu yang kedua Mm. adalah Ibu juga bisa WA ini orang-orang yang belum membuka ini dengan misalnya kayak eh, Ibu kasih tahu gitu loh bahwa apa sih manfaatnya bisa seragam tuh dan seragamnya gamis tuh apa sih? Misalnya kayak itu akan sering dipakai kalau batik hanya sesekali saja misalnya kayak gitu loh. Terus Mm. save pocketnya itu apa fungsi-fungsi yang untuk zipper apa sih namanya pasport ya itu juga Ya. dibahas di dalam. Nah untuk yang sudah membalas tapi masih menggantung ya itu tuh ibu bisa say hi apa kabar tidak usah jualan bu. Jadi cuma tanya aja apa kabar bapak ibu itu dia sudah konfirmasi bilang ini oh baik bu tertarik saya coba saya pertimbangkan dulu. Nah tanya apa kabar aja. Oh, Udah apa kabar? Nah, berarti. coba apa kabar aja. Nah, untuk yang terakhir yang dia sudah apa? Sudah ngobrolin produk macam-macam. Nah, ibu tuh tidak bisa lagi cuma nanya kabar. Di sana ibu sudah bisa harus langsung bisa jualan ini untuk ngelok dia. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan
apa ngasih tahu juga bahwa ibu baru saja deal dengan travel umroh mana, atau ibu ada desain baru, ibu bisa kirim ke dia juga, apa untuk ngajakin ngobrol kelanjutan yang kemarin gitu. Jadi di, di diajak ngobrol aja, gimana Bapak Ibu untuk lanjutan obrolan kita yang kemarin, untuk harga, bla bla bla. Tapi ya ibu jangan terlalu fokus ke harga ya, lebih fokus ke produk dan fungsi saja. Oke. Ya, kira-kira kayak gitu. Dan Bu, ini hanya perkara waktu. Jadi Bapak Ibu, saya mohon perhatiannya bahwa berbisnis itu bukan cuma gede-gedean modal, tapi gede-gedean sabar. Sekali lagi, bisnis itu bukan cuma gede-gedean modal, tapi gede-gedean sabar. Nah, ada orang modalnya gede, tapi tidak cukup sabar untuk menunggu proses eh, ketuk pintu satu persatu, maka tidak akan gede-gede gitu. Kenapa? Karena belum belum gede, kayaknya tidak menarik nih, ganti bisnis lagi. Nah, proses me-WhatsApp klien satu persatu ini akan cukup melelahkan, cukup melelahkan. Tapi sekali lagi, ini tuh bukan perkara gede-gedean modal juga, tapi gede-gedean sabar gitu. Seberapa sabar ibu mau satu persatu menunggu hasilnya. Saya mau cerita sedikit dulu di Cera Production itu saya sendiri menelpon dari Aceh sampai Papua setiap hari. Saya telepon-teleponin itu kantor-kantor. Saya tanyain apakah ada kebutuhan merchandise dan lain sebagainya. Lalu juga saya turun keliling gitu ya. Saya ingat banget itu naik motor, hujan-hujan tuh nawar-nawarin ke bank, nganter-nganter proposal. Itu tuh kalau nyerah mungkin nggak akan sampai di level yang ada saat ini. Jadi eh, untuk yang WhatsApp marketing ini dijalankan saja, diteruskan saja secara terus-menerus konsisten. Nanti dari pecah satu, misalnya nih Grasindo Travel Haji dan Umroh yang cabang mana. Nanti habis itu minta link yang cabang mana, cabang mana, cabang mana, sehingga akhirnya wilayah Jawa Timur paling tidak ibu bisa cover gitu. Fokus ke Jawa Timur dulu juga nggak apa-apa. Hmm. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Oh iya. Oke. Eh, eh, ya. Yang nomor satu yang belum interest kan, belum dichat, belum dibalas, belum apa. Atau kemungkinan saya kasih sampel Pak, sama gamis, cuman eh, apa ini modelnya lain gitu, nggak apa-apa. Oh, jangan Bagus Bu, atau enggak? jangan. Kalau Enggak. itu ibu justru ke orang yang sudah cukup tertarik atau dia udah mau dekat dealing Oh, gitu. oke. Kayak gitu. Berarti Kalau yang juga. pertama tadi itu cuman kasih foto aja, kasih info-info aja kayak gitu. Oh, iya iya iya. Makasih Mas Oke, Rizal. Karena Sama-sama. siap. kelemahan saya itu di marketing ini. Jadi saya macam paling berat dan kelemahan saya memang di marketing dari dulu. Saya susah banget nih. Ya udah, makasih Mas Rizal. Terima Makasih kasih Mbak Ibu. Terima Bella. kasih. Semangat, semangat Bu. Siap. Terima kasih Ibu Tini. Ya, Oke, sama-sama. next ada Ibu Intan. Pagi Bu Intan. Pagi Mbak Bella, pagi Mas Rizal. Ya, selamat pagi Mbak Intan. Pripun kabar? Sehat, Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Saya malah nanti malam ini mau menuju Yogyakarta. Oh gitu. Ya, akan ada roadshow ke 50 kampus Wow, menuju mantap. Yogyakarta. Oke, bagaimana dengan Nom Souvenir ini? Ada isu dari yang kemarin terakhir kita obrolin terkait dengan Dari pop-up kalau market, jumlah dan lain-lainnya. kalau dari yang update pop-up market itu udah ada listnya sih Mas, cuman nggak sempat saya update nih, lagi ribet banget beneran minggu ini Oke, oke, rasanya. oke. Sudah ada. Terus ini minggu ini dapat tawaran lagi untuk pameran lagi sama apa dapat tawaran dari dinas untuk pameran di Ambarok Mall Plaza. 3 hari lumayan nih Mas, gratisan. Wah, keren tuh. Iya, gitu. Terus apalagi ya sejauh itu, kalau yang kemarin update yang dari pameran Jambore itu agak nggak terlalu bagus salesnya, tapi Mm-mm. nggak apa-apa lah untuk apa ya, ya tes pasar aja, jadi biar tahu kondisinya kayak gimana gitu. Oke, kalau di pameran seperti itu, goalnya bukan cuma penjualan ya, Bapak Ibu. Ada orang datang ke pameran, belum tentu dia langsung beli. Dia belinya nanti. Saya kasih contoh, saya nih, saya beli kalau ke pameran itu saya jarang beli-beli tuh. Hmm, Kenapa? Karena kalau mau jualan ke saya,
saya tidak akan mudah untuk percaya iklan dan macam-macam. Kalau mau jualan ke saya tuh harus jualan ke teman saya dulu, karena saya akan beli sesuai dengan rekomendasi dari teman. Nah, jadi ada orang yang ke mana ke pameran itu memang tidak untuk membeli menjual. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah satu ketika pameran, pastikan bukan cuma fokus ke penjualan tapi juga mendapatkan database yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja dengan berbagi souvenir-souvenir gratis atau sesuatu yang gratis supaya mereka mau ngisi buku tamu. Karena itu penting sekali Oh, I untuk see. kita follow up. Jadi jangan ketika pameran itu kita gini, jangan sampai waktu 3 hari sudah sebagus itu Mm. tidak dapat penjualan, tidak dapat data. Mm. Ah, minimal kalau dia tidak beli, kita dapat data dan kita lihat ini potensial, ya kita approach. Misal, ya ternyata yang datang itu apa namanya bagian apa di mana gitu kan? Ya kita bisa ajak ngobrol. Atau kalau memang dia dari perusahaan lain yang mirip-mirip, atau misalnya dia desainer atau orang terkenal, ya kita bisa kolaborasi. Jadi jangan hanya fokus untuk database customer, hanya penjualan saja, tapi juga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan database customer. Nah, semakin banyak apa namanya database-nya kan semakin bagus tuh. Mm. Nah, tinggal nanti di pameran kita mau ngomong apa sih brand yang mau kita kasih tahu itu tentang apa sih si Nom Souvenir ini gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau memang dilihat dari daftar tamu itu banyak list-list yang apa, yang cukup menarik, nanti setelah pulang dari pameran baru deh di ini, baru Follow up. kemudian di follow up kayak kita ini. Nah, terus selain itu di pameran jangan diam di stand aja, Mm. apa keliling. Untuk apa keliling itu, Mbak Intan? Untuk melihat potensi kolaborasi dengan brand-brand lain. Mm. Kira-kira nih pulang dari sini, Nom nih, kayaknya kalau dikolaborasikan sama ini seru nih gitu. Tapi ya tidak semua brand harus diajak ngobrol ya. Mm. Artinya dilihat aja kira-kira, ini bagus nih. Nom sama misalnya keramik mana gitu, untuk Mm. packagingnya dari dia gitu, apa dari kita gitu. Ya udah di gas aja gitu. Jadi memang yang paling penting adalah ketika datang ke pameran, satu-satunya yang kita datang sana bukan cuma penjualan. Satu, kita bisa dapat database, yang kedua bisa dapat mitra untuk kolaborasi. Seperti itu sih. Sehingga semakin banyak pameran, makin banyak juga database-nya. Nah, ini biasanya ini nggak sih naro buku tamu gitu nggak sih di stand masing-masing atau gimana? Eh, belum sih Mas, kayaknya jadi masukan bagus nih buat Nah, saya untuk lalu yang kedua, kalau memang tidak di buku tamu sendiri, lobby itu si siapa pelaksana. Pelaksana itu kalau bisa, jadi ini usulkan ya ke pelaksana. Jangan sampai membuka pameran tanpa mendapatkan data. Biasanya kan orang bikin pameran nih, misalnya kalau dinas, udah bikin aja gitu. Siapa yang mau masuk, masuk aja. Hmm. Eh, Padahal yang salah satu yang perlu kita dapatkan kan sebenarnya database. Jadi kalau bisa tuh orang masuk pameran itu kalaupun dia tidak bayar, pamerannya gratis, ya mbok nulis data di buku tamu. Jadi itu bisa dikumpulkan. Nah, ini perlu ngomong sama organizernya. Karena kalau kita yang mampir ke stand kita kan sedikit, Mm. tidak sebanyak semua orang itu kan kepecah. Bisa nggak di depan tuh dikasih buku tamu? Kurang lebih seperti itu. Jadi minta ke organizernya selalu seperti itu. Supaya apa? Database itu bisa digunakan untuk follow up kayak gitu. Oke, oke, Selain oke. kita berusaha di stand sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, ya, ya. Siap. Oke, Terima kasih gambarannya. Oke, siap. sama-sama. Terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama. Oke, next. Ada Ibu Dian. Ibu Dian ada di tempat? Iya, hadir Mbak. Ada Oke, Hadir. Ibu. Gimana hadir. nih, Ristrek? Selamat pagi. Pagi, Coach. Alhamdulillah, Coach. Kemarin itu ada lagi. Kan harus menentukan positioning ya. Saya itu mencoba memperbaiki di company profil itu. Jadi kan yang awal-awal itu yang didetailkan spesifikasinya itu lebih ke Wherpack gitu ya. Nah, kemarin itu diperbaiki lagi. Jadi semua yang ada di kita kemudian didetailkan. Nah, alhamdulillah kemarin itu ada PT Hilcon. Mereka itu sebenarnya maunya kerjasamanya untuk seragam kerja yang intinya, yang wearpacknya itu. Cuman jeda pembayarnya terlalu lama dan Hmm. itu akhirnya mohon maaf, jadi kita nggak bisa gitu kan untuk penyelenggaraan itu karena memang waktunya tidak masuk di kami gitu kan. Akhirnya mereka order juga sih, tapi lebih ke seragam olahraganya gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin ya positioning saya itu lebih ke situnya gitu ya. Jadi
sehingga perusahaan-perusahaan itu beralihnya ke situ gitu. Jadi kalau tidak yang seragam intinya, yang kemejanya itu pindahnya ke yang lain-lainnya, lebih ke sublim-sublim yang banyak malah gitu, Coach. Nah, nanti dari total produk ini perlu nanti untuk dicek skala prioritas mana yang kira-kira mau kita benar-benar genjot karena setiap produk itu kan biasanya dia net profitnya berbeda. Ada ada produk yang memang profitnya lebih Iya, tinggi, betul. ada produk yang profitnya lebih sedikit. Fokus ke produk-produk yang lebih tinggi profitnya, namun kita juga tetap harus punya produk entry point namanya. Jadi untuk biasanya gini, kalau orang tuh biasanya jual mie ayam dia cuma tulis itu mie ayam 5.000 gitu. Orang semuanya singgah, lupa dia mie ayam 5.000 itu ya mie ayamnya doang gitu sama mangkok gitu. Belum ada baksonya, belum ada potongan pangsitnya, belum ada yang lain-lain. Sehingga ketika dihitung-hitung ternyata habis juga 18.000 gitu. Nah, jadi dicek skala prioritas produk yang profitnya tinggi, kemudian ada produk entry point namanya. Produk entry point itu adalah produk yang secara harga bersaing di pasar, secara kualitas bersaing di pasar gitu. Cuman memang keuntungannya kecil gitu. Itu buat narik orang aja, misalnya seperti itu. Nah, kemarin itu berarti dealingnya adalah yang pertama datang mau cari wearpack gitu ya. Iya, betul. Karena kita memberikan penawaran seperti itu, mereka sedang ada kebutuhan nih untuk wearpack-nya. Tapi Heeh. mentok di ini pembayaran mereka terlalu lama, Coach. Karena Oke, eh, pertanyaannya yang ada berapa perusahaan yang seperti ini? yang apa yang memintanya Yang kebutuhannya meminta wearpack. wearpack dan Mhm. alasan ditolaknya karena dia membayarnya lama. Itu ada berapa banyak? Nah, kalau mau pembayar lama sih baru ini aja satu. Kalau Oh, untuk pembayaran, kalau untuk tempo pembayaran, karena yang lainnya itu ternyata alhamdulillah mereka itu 50% di awal setelah selesai dibayar, 50% di awal setelah selesai dibayar gitu. tapi bukan Adapun yang wearpack. tempo itu eh, ada wearpack juga gitu, ada wearpack juga karena kita berhubung mungkin mereka juga kepercayaannya karena kita menekankan bahwa untuk kerjasama pertama kita mintanya seperti itu gitu. Akhirnya ada yang ACC gitu kan seperti itu. Nah, Hmm. kemudian ada juga yang temponya itu H+30 sama H+45. Nah, kalau ini yang Hilcon ini kemarin itu H plus apa 90 hari mintanya sama yang 6 bulan. Mereka kuantitinya itu 5.000. Tapi kalau dihitung-hitung, anggaplah misalkan 150.000. Jadi sampai 700 juta gitu kan kita nggak sanggup gitu kan. Wah, kelamaan itu habis kita nggak bisa gerak. Akhirnya Iya. kita putuskan Betul. untuk itu tidak bisa gitu. Nah, mereka tapi kalau yang untuk seragam yang olahraganya ini tetap mengikuti aturan yang kita gitu. Karena dananya berbeda katanya gitu. Dananya berbeda sehingga kalau yang ini tetap 50% DP di awal, nanti setelah pengiriman mau pengiriman langsung mereka bayar. Kita ngambil Oke. yang gitu-gitu aja coach sementara karena lumayan beresiko gitu. Lumayan nggak ada sih maksudnya modalnya sampai beratus-ratus juta gitu kan. Aduh, masih engap. Oke, saya mau fokus ke produknya dulu. Dari tadi kan kita fokus ke Ya, paymentnya. Paymentnya saya pikir sudah ada solusinya. Kalau untuk yang produk ya. sendiri, paling banyak yang bertanya itu adalah Wearpack atau memang penawaran pertama Wearpack lalu dealnya di mana? Dari total ada Wearpack, ada Ya. macam-macam, paling banyak dealnya yang mana? Nah, kalau dari yang sudah selama ini yang kemarin-kemarin dikerjakan itu kita penawaran itu Wearpack. Nah, ada yang deal Wearpack-nya ada, kemudian ada yang dealnya apa namanya itu? Safety itu apa sih namanya? Ya, Rompi, ya. rompi, rompi safety sama baju buat apa? Sama baju buat hari hari apa sih? Baju safety hari keselamatan gitu gitu. Yang itu memang periodiknya setahun sekali gitu. Oke, nanti dicek ya tadi jumlahnya karena itu Ya, terkait dengan potensi pasar ya. Eh, oke. jadi itu penting banget untuk memperhatikan volume, memperhatikan kategorinya apa, dan potensi pasarnya seperti apa. Jadi kita bisa fokus ke sana sehingga gimana ya? Semakin banyak produk yang diproduksi itu semakin semakin sulit produksi kita dan semakin banyak investasi kita di alat dan lain-lain.
Sementara semakin sedikit produk yang kita tawarkan, kita bisa semakin fokus dan bisa Oke, oke, kompetitif oke. di harga. Kayak gitu. Nah, itu nanti mungkin saran saya adalah memperhatikan itu tadi. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti harus dirangkum ya. Iya, Yang dirangkum. dari Ada data penawaran yang penjualannya. sudah masuk itu, yang deal yang lebih banyak deal yang mana gitu ya, Coach ya. Sehingga Lalu kita dicek lebih tuh. terfokusnya ke sana Lalu dicek, ya. cek misalnya gini. Ternyata paling banyak yang deal adalah kategori, let's say, Wirpack. Ini contoh saja. Ya, Contoh. ya, ya. Oh, tapi marginnya kecil nih. Wah, gimana nih? Kita Oke. bisa ambil keputusan. Oh, ya udah nggak apa-apa yang itu buat pintu masuk aja karena kita sebenarnya mau jualan ini misalnya kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Paham, paham, Coach. Oke deh, siap. Oke, terima Yuk. kasih Ya, Bu terima Dian. kasih. Sama-sama. Oke, nextnya ada Pak Pipit. Pak Pipit ada di tempat? Ya, Mbak. Oke, Selamat pagi, silakan. Pak Pak, Pipit. Pagi Mas Rizal, pagi Mbak Bella. pagi Pak. Siap. Gimana Pak kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jenengan tuh kota mana Pak? Sorry, saya lupa. Klaten, Mas. Klaten. Oh, Klaten ya Allah, sambil setanggaan kita. Iya. Ya. Nah, bagaimana Pak dengan perkembangannya saat ini? Terus apa reseller dan macam-macamnya? Ya, saran dari Mas Rizal kan ada salah satu produk yang di ini dan apa sebenarnya promo lah itu kan, gitu. Terus kita lakukan promo di marketplace dan ya banyak sih yang masuk Mas. Oke. Persaingan harga itu banyak Oh, yang jadi masuk tapi Hah? banyak yang offline juga. Karena Oh, kan nggak cuma di marketplace yang saya promo, jadi lewat offline juga di promo ini. Mm-mm. Oke, nah goal promonya kan sudah tahu ya bahwa itu sebenarnya Ya, kalau untuk goal promo hanya untuk akuisisi saja iya, di pertama. Jadi ya nggak apa-apa, misalnya kayak marginnya turun dikit, tapi yang namanya juga ini kita lagi apa akuisisi ya, lagi Iya. nambah-nambah jumlah database. Yang paling penting itu kontaknya dijaga dengan baik karena nanti setelah itu mungkin kalau Bapak sekarang reseller, sorry, total database yang Bapak kelola berapa? Database-nya, berapa belum hitung lagi nih Mas? Nah, itu selalu karena itulah hartanya kita, itu networknya kita, marketnya kita. Jadi Bapak Ibu semua yang punya database nih tolong dirapikan databasenya, nomor WhatsApp dan lain-lain itu dirapikan. Kenapa? Itulah hartanya kita. Kenapa? Kita bisa menjangkau mereka itu dengan satu kali broadcast, dengan menyapa. Nah, eh, penting untuk merapikan database itu satu persatu perlahan tuh dirapikan. Jangan sampai begini, jangan sampai begini. Database ini tidak rapi. Kemudian juga kita tidak mengajarkan ada tim yang kira-kira bisa menghandle ini. Jebule misalnya tiba-tiba Pak Pipit umroh, Iya. haji. Ya, Nah, amin. data tuh di HP Bapak semua. Atau Iya. misalnya ada di dalam handphone, tapi karyawan yang dikasih ini tidak tahu sebenarnya di dalam handphone ini ada berapa data, Iya. mereka di kota mana, jadi tidak ada trafficnya. Ini repot, apa tidak ada datanya, itu repot sekali. Iya, Nah, iya. semakin banyak kontak yang Bapak punya, apalagi sudah promo gini banyak yang datang, itu bangunlah database dengan apa sebaik mungkin. Nah, itu nanti akan digunakan untuk apa? Untuk promo-promo selanjutnya, untuk produk-produk lain yang bisa di-broadcast. Jadi kalau mereka sudah beli produk promo, seharusnya setelah itu mereka mau beli produk-produk lain yang tidak promo. Kurang lebih seperti Iya. itu. Ya, memang begitu Mas. Setelah ada promo dia langsung main ke yang lain sih. Masuk orderan lain. Mm-mm. Oke. Iya. Kira-kira gitu. Jadi saya karena begitu saya tanya Bapak tidak bisa tahu gitu atau lupa gitu tuh saya agak takut sebenarnya. Ini database kececer di mana sebenarnya gitu loh. Ada di Bapak. Soalnya ada dua WhatsApp Mas. Di WhatsApp Ah, istri saya sama saya. Ini. kan. Ya minta tolong dirapikan saja itu Satu. untuk kepentingan Bapak juga gitu. Iya. Karena kan bisnis ini Bapak tidak mungkin Pak Pipit terus duduk di sini. Ya insya Allah mungkin setelah Iya. ikut ini tahun depan tambah terus ya yang nggak di Iya. saya kasih contoh misalnya di tempat saya apa tim saya kan untuk salesnya ada 10 tuh. Iya. Nah itu database nggak ada di tempat saya kan nggak ada di tangan saya cuma ngontrol aja lewat
sistem database yang kita sudah punya. Bahkan saya bisa tahu berapa penawaran yang keluar hari ini dan berapa potensinya. Sudah sampai di mana itu saya tahu. Jadi kayak, oh Pak, hari ini kita lagi tender atau lagi billing dengan 7 sampai 8 perusahaan. Saya nggak perlu nanya dengan perusahaan mana. Saya masuk ke dalam sistem saya bisa cek. Oh, ini yang di Manado lagi di link ini dengan perusahaan ini nilainya sekian. Kenapa? Karena surat penawarannya, quotation-nya di saya semua gitu. Saya bisa Iya. akses. Nah, jadi Bapak, ini harta terbesarnya punya Pika Production, dijaga baik-baik, itu database. Iya. Nah, sama Iya. yang paling penting adalah akses database ini tidak boleh diakses oleh sembarangan orang. Artinya memang benar-benar orang inti saja antara Bapak sama Ibu, atau misalnya ada karyawan yang benar-benar Bapak jagain gitu, untuk megang akses si customer-customer ini. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, Mas. Oke. Oke. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Pipit. Terima kasih, Yuk, Mbak Bella. semangat Pak Pipit mengumpulkan itu harta karunnya. Iya. Ya, nanti dikumpulin, Mas. Oke. Selanjutnya kita next. Ada Pak Ervando, apakah di tempat? Oke. Silakan, Pak. Boleh, gaskan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, yang pertama kita bicara balik modal dulu ya, Pak. Payback period. Untuk balik modal berapa yang pas, itu tergantung dengan industrinya. Industri migas beda dengan kuliner. Nah, Bapak di industri yang mana nih? Misalnya, tadi bicara percetakan. Percetakan kan tidak semua percetakan itu pakai percetakan yang Kalau percetakan Bapak bikin percetakan mesin Heidelberg, SM Speedmaster misalnya, yang harganya berapa miliar, itu tuh payback periodnya lebih lama daripada Bapak bikin bisnis dengan sablonan aja. Nah, jadi perhatikan industrinya. Itu yang pertama. Untuk menghitung kira-kira payback periodnya ini menarik apa enggak. Lalu yang kedua adalah, kalau kita bicara balik modal, sekali lagi balik modal, ini kan bicara kemitraan. Kemudian balik modal. Biasanya itu tuh kita juga melihat kondisi ekonomi dan waktu untuk penetrasi pasar, Mas. Jadi waktu penetrasi pasar itu tidak ada bisnis tuh buka langsung boom gitu. Paling tidak Bapak kasih waktu misalnya nih, payback periodnya misalnya kayaknya kalau saya buka ini 6 bulan itu kayaknya udah bisa sih sebenarnya jualan. Tapi karena Bapak, aduh jangan deh, bahaya juga karena bisa saja daerahnya ini harus diedukasi lagi nih. Bisa saja ini belum pasti. Jadi paling tidak tambah waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Maka Bapak tambahkan waktu payback periodnya dengan melihat waktu penetrasi pasar. Ah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama Bapak perhatikan industrinya, lalu yang kedua kondisi ekonomi waktu pasar untuk penetrasi pasar itu Bapak perhatikan gitu ya. Nah, yang ketiga yang perlu Bapak perhatikan juga ketika bicara tentang payback period itu adalah cash-nya. Jadi berapa banyak cash yang terkumpul setiap bulan dan berapa banyak kemudian yang bisa kita sisihkan untuk menabung modal. Artinya kalau nanti menabung modalnya terlalu besar, operasional terganggu nanti nih. Jadi bisa dicek juga gitu, kira-kira kita bisa simpan di angka berapa. Nah, itu gambarannya untuk payback period atau balik modal, itu kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, setelah balik modal, berapa persentase yang aman? Sebenarnya tidak ada aturan. Ya, setelah balik modal itu berapa profit yang diterima? Itu tidak ada aturan baku. Yang bisa Bapak lakukan adalah kalau ini mau menarik, kemudian ini juga bukan cuma menarik ya, tapi bisa masuk akal gitu ya. Coba cek penawaran franchise-franchise itu. Berapa lama mereka nawarin per produk dan bagaimana model profit share-nya. Bapak perlu case study, Bapak perlu pembanding. Nah, untuk apa? Untuk membandingkan kalau ada di pasar yang menawarkan misalnya bisnisnya adalah buka printing sablon kecil-kecilan gitu ya. Ternyata ada yang menawarkan franchise ini di luar.
coba lihat berapa lama dia janjikan balik modal dan berapa keuntungan yang dia bagikan setelah itu. Bapak tanya aja gitu, nggak apa-apa. Bilang aja Bapak mau beli itu kan. Nah, terus habis itu Bapak hitung tuh, kira-kira masuk akal nggak sih gitu angkanya kalau dengan punya kita. Jadi kita tidak boleh cuma melihat orang, tapi juga tetap harus menghitung di internalnya bahwa oh ini ternyata bisa nih profitnya 20% bagi hasilnya untuk ke investornya atau 30% bagi hasil ke investor. Kenapa? Karena ada pembanding gitu yang Bapak lakukan. Jangan sampai, oh, mentang-mentang dia investor. Loh, saya kan investor, masa saya nggak boleh dapat banyak? Iya, betul Bapak investor, tapi Bapak kan tidak bekerja. Benar-benar real investor saja. Jadi kita cuma ngasih hasil sekian. Nah, perlu juga memperhatikan itu bunga deposito. Loh, apa hubungannya Mas Rizal bunga deposito? Jadi gini. Jadi gini, kita yang perlu diperhatikan itu gini. Kalau berinvestasi di kita lebih kecil daripada bunga deposito penghasilannya, maka sebenarnya tidak menarik dong. Iya nggak? Iya kan? Misalnya gini, saya punya duit nih 300 juta atau 500 juta. Saya taruh deposito, deposito bisa kasih saya 8%. Misalnya, ini misalnya saja. Atau 10%. Ternyata berbisnis dengan Fando Clothing, ya saya setelah itu, saya taruh duit 500 juta, keuntungan yang dibagi ke saya di bawah 10% nih. Ya mendingan duit saya taruh deposito lebih aman dan lebih tinggi penghasilannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memperhatikan juga apa kira-kira berapa persen dia punya keuntungan gitu. Itu yang perlu diperhatikan sih. Kira-kira seperti itu. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Fando. Lalu nextnya ada Ibu Kartika. Ibu Kartika ada? Ibu Kartika? Selamat pagi Mbak Bila, Mas Selamat Rizal. pagi Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi Ibu. Sebentar Ibu. Oke, silakan Ibu. Ya, Ya, silakan selamat Ibu. Ada pagi yang mau Mbak Ibu Bila. tanyakan? Ya, belum muncul. Nah, bentar. Iya, silakan Ibu. Ini terakhir kita ngobrolin apa ya Bu kemarin? Ini beli apa ya? Mungkin bahan baku apa ya? Bahan belacu. Beliau bilang nggak apa-apa tapi di sablon. Terus menawarkan di kampus saat menjadi narasumber. Wah ya, menarik nih. Gimana Bu ceritanya minggu ini? Ya, kemarin mulai nawarin ke mahasiswi sama dosen-dosen. Terus. Masih sibuk itu, nanti ngisi lagi. Masih bikin-bikin materi. Bu, jangan sampai nanti ngisi materi ini harusnya dipakai jadi waktu buat jualan ya Bu ya. Jangan sampai cuma ngisi materi Bu gak jualan loh. Iya, sambil saya bawa dagangan juga itu ke kampus. Bawa apa? Itu Sampel. bawa tote bag, bawa kain ekoprinya, bawa Tapi baju-baju ya. tapi contoh aja kan, bukan Ibu kasih gratis kan. Enggak lah, contoh aja, cuman bawa berapa ya. Nah, kalau misalnya Gimana? Ibu Masih gitu. kalau ibunya nggak diundang berarti nggak bisa masuk kampus ya? Bisa. Oh. Saya kan juga anak kuliahan dulu. Banyaklah teman kampus ya. Putus-putus ya? Nggak ada Enggak. gambarnya. Ada Aman Ibu. Aman Bu. Nah, Ibu itu kalau untuk yang di kampus-kampus, coba kerjasamanya dengan Kopma, koperasi mahasiswa, ya, yang ada di kampus-kampus. Lalu yang kedua, yang Ibu bisa lakukan itu coba cari jurusan Bu. Bagian jurusan itu biasanya mereka punya banyak acara. Jadi Ibu bisa ngobrol sama mereka untuk kayak kalau ada acara pakai punya Ibu. Sama gini. Kalau untuk oleh-oleh di sana itu ada oleh-oleh makanan nggak ya dari tempat Ibu? Di sana tuh yang terkenal jenang kudus, kalau makanan jenang 33 itu terkenal. Nah, itu tuh dia
Dia ada jualan apa selain jenang di dalam toko dia? Iya, ada souvenir-souvenir, ada Tapi susah bisa ya nitip dimasukin ya. itu tokonya yang jenis. Belum pernah, Susah belum dimasukin pernah apa? nyoba itu. Belum pernah nyoba ke sana. Toko-toko makanan tuh kalau menurut saya perlu dicobain, Bu. Cobain untuk jadi salah satu channel pemasaran Ibu. Kenapa? Karena biasanya gini, ke suatu daerah itu yang kita bawa itu maunya makanan sih. Biasanya kalau saya pribadi begitu dan beberapa orang. That's why oleh-oleh makanan itu pasti makanan yang paling banyak daripada souvenir. Coba Jogja gudeg, ya kan? Semarang Ya, bandeng, Kudus bandar. jenang. Itu apa? Nah, gimana caranya biar ibu itu bisa melekat dengan mereka gitu? Karena volume penjualan mereka tinggi. Jadi cari tempat-tempat oleh-oleh yang makanan, kemudian ibu masuk sana. Siap, ya. Itu bagus. Makasih loh, Mas Rizal. Ya, itu sama dengan yang beberapa minggu lalu saya bilang, orang jualan kaset tapi kok di toko makanan? Oh, ya, yang Ya, itu ya. jadi nggak apa-apa Kemitraan ini. ya, Heeh. yang Dibalik gitu. kolaborasi. Ibu jualan merchandise tapi di toko apa sih namanya? Toko makanan, oleh-oleh makanan itu nggak ada masalah. Ya. Minggu depan juga ada ini apa? Hari Jumat ada reuni itu alumni Teknik Kimia Undip itu. Saya dulu kan kuliah di sana, mungkin Oh, bisa itu yang nitip-nitip gitu ya. nah, jadi itu tadi sih, Ibu banyak kolaborasi. Nah, salah satunya kalau menurut saya toko makanan. Karena ya oleh-oleh tuh gini deh, coba tanya Mbak Syabela atau yang lain. Kalau kita ke suatu daerah gitu ya, apa namanya, eh kita nggak pernah kepikiran saya mau bawa pulang kaos gitu. Ya, Betul. Nah, Nggak ada. makanan memang. Makanan pasti udah. Maka dekati makanan itu supaya volume penjualan itu bisa naik. Kira-kira kayak gitu. Saya baru ingat itu kemarin karena ya mikir-mikir saya Ya, juga kalau dari Jogja nggak beli dagadu lagi. Dulu kan ada ya kalau pulang dari Jogja belinya dagadu gitu. Sekarang udah nggak. Pulang dari Jogja itu ya bakpia tetap entah bakpia kukus kah, selapis sultan lah gitu-gitu. betul. Ya, Oke, makasih Mas. oke. sama-sama Ibu. Ya, Sama-sama. Siap. Terima kasih Ibu Kartika. terima kasih Mbak Bella. Oke, next ada Ibu Juhaini. Ada di tempat Ibu? Ada Bu. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Jaini. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, minggu ini saya lihat ada reseller bertambah satu nih. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang juga minggu ini bertambah satu lagi Pak. Wah, Alhamdulillah. Nah, Sedikit-sedikit ya Pak ya. sama, sama. Saya juga begitu. Nambah satu, nambah satu. Makanya saya Iya, bilang tadi, dalam proses ini, tidak ada tuh yang namanya kayak, wah, kita mau, oh, kalau ceritanya orang-orang fast track, 1 minggu dapat 10. Belum tentu. iya. Makanya paling penting dari kita semua adalah aktif untuk tetap ngobrol, komunikasi, ngenalin produk kita ke banyak orang gitu ya, memberikan penawaran-penawaran untuk jadi reseller ini sehingga banyak orang yang bergabung. Nah, mungkin ibu, yang bisa ibu lakukan juga adalah bekerja sama gitu ya dengan misalnya kelompok ibu-ibu PKK misalnya. Jadi biasanya itu berkomunitas lah. Jadi ibu tuh banyak gabung-gabung komunitas aja gitu, Bu ini. Jangan di rumah terus, jangan mikirin bisnis terus. Justru ibu harus sering banyak-banyak keluar tuh, Bu. Join komunitas, Iya, kenalan gitu ya. Nah, insya Allah. justru kalau menurut saya barangkali ibu itu bisa sharing-sharing, ngajakin orang-orang, ibu-ibu di rumah itu produktif untuk cari uang bantu suami dengan cara cari reseller. Nah, bagaimana caranya? Ibu juga bisa kayak jadi pembicara kayak Bu Kartika tadi tuh kemana-mana, walaupun nggak usah di kampus gitu, enggak di kumpulan ibu PKK, ibu-ibu arisan, kemudian apa namanya jamaah musola dan lain sebagainya di beberapa lokasi. Jadi aktif aja sih Bu di komunitas. Eh, dengan begitu ibu tuh bisa jadi dikenal orang banyak dan kalau ditanya, oh ibu jual ini dari mana? Oh saya ngerjakan ini gitu. Kita fokus cari reseller sekarang. Nah itu ibu bakal ketemu dengan banyak orang tuh Bu di pengajian lah di mana-mana itu kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya itu.
Ya, itu aja sih Bu dari saya. Jadi Ibu keluar Ya, ke berkomunitas, jangan di rumah terus gitu. Jangan diproduksi terus. iya, iya, insya Allah. Siap. Oke. Dari Bu Jaya ini ada yang mau ditanyakan, Bu? Kayaknya nggak ada deh. Oke, Oke, terima makasih kasih, Bu. Ibu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Ibu Lena. Ibu Lena ada di tempat? Sebentar. Ya, Assalamualaikum, Mbak, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. silakan Saya Ibu. lihat senyumnya pagi ini merekah ini. Sepertinya ada kabar baik. Kabar baik ya. Alhamdulillah sih dapat udah mulai ada masukan lagi customer nih yang biasa custom ya. Ada mudah-mudahan bisa ambil satu sekolah sih kepengennya mah. Cuman ya cuman beberapa ada 3 kelas lah. Kan Ah, lumayan ya. ya, ya 3 kelas diservis dengan baik. Nanti ikut yang lain gitu. Insya Allah. Oh ini jadi baru saja mendapatkan itu ya, mitra 3 kelas. Ya, Apa ada ini sekolahnya? SMP, SMA? SMP sama SD. Oke, oke. Eh biasanya coba dulu tuh kayak gitu. Nanti setelah itu Iya. mereka akan lihat. Nanti kalau memang butuh, boleh Google apa itu pitch deck atau nanti kalau misalnya sempat saya coba carikan di apa email saya gitu ya, contoh beberapa pitch deck yang digunakan untuk bicara ke investor kayak gitu. Oh iya, iya. Jadi ada pitch deck-nya. Kita nggak bisa cuma cerita doang. Selain cerita, kita mesti ada nah, prosesnya untuk dapat investor juga ini panjang. Jadi setelah kita kasih dia kayak proposal namanya pitch deck, habis itu ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol biasa dulu. Nanti setelah itu biasanya ada yang disebut dengan due diligence. Due diligence tuh kayak buka-bukaan data. Emang benar kamu untung sekian? Emang benar apa namanya pasarmu ada? Nah itu dia nanti akan nanya macam-macam tuh. Nah itu kita nggak boleh baper tuh. Kayak ditanyain Iya. kayak oh kok untungnya cuma sekian gitu. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Tapi nanti untuk proposalnya namanya pitch deck. Iya, iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Udah sih Mas, kalau misalnya memang banyak sih kan kayak dari tadi ya, jadi permasalahan-permasalahannya hampir sama ya. Jadi cukup udah ada gambaran lah. Oke, siap. Tapi yang mungkin mau coba di situ tuh, jadi kadang kita kan nggak tahu ya datanya, materinya seperti apa gitu. Karena kan kalau saya kan udah mau 10 tahun ya, maksudnya kan biasanya kita ya mengumpulkan dari modal ya, dari modal awal gitu. Mau coba-coba cari kayak gitu lah. Oke, bisa nggak ada Ya. masalah. Kalau mau terima investor tuh tidak ada masalah. Yang penting nanti pitch deck-nya disusun gitu. Sama yang paling penting juga gini, pasti ada di dalam pitch deck itu. Emang kalau dapat investor, misalnya dapat investasi nih 1M, 2M, 3M itu duitnya mau diapain? Nah itu yang paling penting justru. Karena begitu duit masuk, itu stres kita lebih tambah loh. Karena kita mempertanggungjawabkan uang orang gitu yang masuk ke kita. Jadi ketika ada investor masuk, itu bukan berarti kita jadi malah santuy kayak startup-startup gitu. Enggak, itu kita malah tambah stres sebenarnya. Jadi kita memang pikirkan dengan angka segitu yang masuk gitu, kira-kira mau kita gunakan untuk apa. Oke deh. Oke, siap. Terima kasih Ibu Lena. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian.
Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Fando Official Shop.